Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengar bahwa setiap kita adalah orang-orang yang menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang saat Yesus sudah menyerahkan apa yang harusnya kita hadapi, yang harusnya kita tanggung. Tetapi dia telah mati bagi kita, supaya di dalam dia kita adalah orang-orang yang menang. Memberikan kekuatan Roh Kudus-Nya di dalam setiap hati kita, yang lebih daripada roh dunia, yang lemah dan miskin. Pada pagi yang indah ini, kita belajar akan satu kebenaran dari seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mempercayai kebaikan Tuhan. Sekalipun saat ini realita yang kita hadapi secara mata jasmani kita, secara kenyataan tidak mudah. Tetapi kita percaya kita sudah menang. Bahkan Tuhan ajarkan kalau kita percaya sungguh-sungguh, Tuhan memberikan kita lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, mari kita memakai apa yang Allah inginkan untuk kita mengarahkan fokus kita hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Condongkan, kita jangan condongkan ke arah yang lain, tetapi fokuskan mata hati kita, pikiran, perasaan, kehendak tertuju kepada Yesus. Karena rohnya sudah diberikan atas kita untuk menjadi penolong dan penolong yang setia. Sekalipun sering kita tanpa kita sadari kita meninggalkan, undur, tidak setia. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan di dalam dia senantiasa baik adanya. Apapun yang terjadi, God is good. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Bapa yang baik. Firman Tuhan di dalam Mazmur 31 ayat 22 sampai 25 dikatakan, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Sekalipun dalam kesesakan, Tuhan tetap menunjukkan bahwa Dia memiliki kasih setia yang selalu baru dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan selalu disediakan atas kita semua. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu meminta tolong. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang diberkati, orang yang berharap kepada Tuhan, hidupnya ada dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan jangan selalu dinilai dengan hal-hal yang seperti dunia nilai. Tetapi berkat Tuhan yang utama adalah berkat kasih karunia, di mana kita telah diselamatkan oleh karya penebusan, oleh karya salib. Maka kita percaya saat kita mencari, mendahulukan kerajaannya, maka yang lain akan ditambahkan.
kepada kita. Saatnya kerajaan Allah ditegakkan, kehendak Tuhan jadi. Dan biarlah setiap kita mau, tidak mau, siap, tidak siap, kita harus yakin. Seyakin-yakinnya inilah waktunya kerajaan Allah yang sesungguhnya ditegakkan dan kehendak Tuhan dijadikan untuk anak-anaknya yang senantiasa menanti-nantikan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan baik adanya. Saudara yang terkasih, pertama kita harus meyakini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Maha itu adalah suatu kebesaran. Tidak ada yang lebih besar dari kasih Allah. Dikatakan di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kita bahkan sudah hafal, bahkan sering puji-pujian yang terkait dengan hal ini. Kita dengarkan, kita pujikan, kita hafalkan. Tetapi biarlah ini mendasari hidup kita. Bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang terbesar. Maha kasih, tidak ada tandingannya. Kenapa? Karena kasih Tuhan diberikan atas dunia. Setiap orang, ya, dari berbagai bagi sosial, dari berbagai kondisi apapun, kita boleh merasakan kasih Tuhan itu. Ya. Di mana kita ditempatkan, apa yang ada pada kita, kondisi sikon kita saat ini, bahkan dengan keterbatasan kita, kita tetap yakin Dia baik. Karena Dia sudah memberikan kasih terbesarnya atas dunia ini untuk memberikan anaknya yang tunggal, supaya nyata bahwa karena manusia pertama berdosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Maka diberikanlah Adam yang kedua, di mana roh yang menghidupkan itu memberikan dampak bagi setiap kita, untuk kita bisa melihat, untuk kita bisa merasakan bahwa orang yang percaya di dalam namanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Inilah saatnya kita semua tergugah meresponi panggilan amanat agung. Karena kita sudah menerima kasih yang terbesar itu. Dan kita sudah meyakini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang besar akan segala sesuatunya. Kasihnya, kemurahannya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, apapun yang saat ini kita alami, bisa yang terkait dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini yang terpenting adalah sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh. Tetapi realitanya mungkin saat ini saudara dalam kondisi sakit roh, sakit jiwa. Mungkin saudara tertawakan, apa jiwaku sakit ya? Saudara,
Jiwa ini mengandung pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak connect, berarti itu sudah jiwanya kena. Ya. Bukan sampai memang tingkatan jiwa ini bukan sampai yang seperti orang tidak tahu diri, tetapi mau tidak mau kita harus tahu jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Oleh karena itu perhatikan sungguh-sungguh saat ini tentang hati kita. Waspada terus tentang hati kita menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini roh kita sedang sakit, kecewa, ya, rasanya tidak nyaman dengan kondisi, rasanya sudah malas untuk baca firman, malas untuk bersekutu lagi, malas untuk melibatkan dalam apa yang bisa dia lakukan. Tidak seperti biasanya. Itu sudah sakit rohnya. Pikiran, perasaan, kehendaknya, pikiran hari-hari ini dikuasai oleh rasa takut sampai seperti orang paranoid. Wah, sampai kapan ini COVID ini selesai? Sampai kapan? Baru rasanya vaksin semua sudah sebagian besar terima, tapi ada yang kena. Loh, divaksin kok bisa kena? Ada lagi yang tiba-tiba kita dengarkan Kota Kudus, tiba-tiba terjadi satu hal yang tidak mengenakan. Tetapi percayalah, apapun yang terjadi, kalau kita percaya tentang kebaikan Tuhan, Dia turut mengerjakannya untuk kebaikan kita semua. Saudara yang terkasih, lewat segala sesuatu, khususnya pandemi ini, kita bisa melihat Tuhan sedang memunculkan orang-orang yang dulunya menyepelekan, tapi hari-hari ini dia sangat merasakan bahwa aku membutuhkan Tuhan. Kalau saat ini dalam dunia usaha kita, seakan-akan kita terhimpit, terpepet, terkompetisi, ya. Saat ini kompetisi yang begitu sangat padat sekali, ya. Kompetisinya itu betul-betul saat ini kita harus memiliki daya kreativitas yang terus-menerus dikembangkan seperti yang kita terima dalam pemuridan kemarin. Untuk level kita memang harus naik. Mau tidak mau kita dipaksa untuk terus belajar. Tidak bisa kita tidak belajar. Maka saat ini saya juga arahkan, hargailah apapun yang terjadi. Marilah kita memakai kacamata rohani kita, internal untuk eksternal, sehingga kita percaya bahwa apapun boleh terjadi, aku tetap akan katakan Tuhan Yesus tetap baik. Dia lebih tahu. Mungkin saat ini sebatas mata memandang kita yang ada di depan kita, tapi kita tidak tahu di sana nanti. Saat ini banyak yang kebalikan, ya. Banyak orang-orang yang dulu tidak dianggap mendadak terkenal, saudara. Tapi yang dulu dikenal hari-hari ini tiba-tiba tidak terkenal lagi. Karena dampak dari pandemi. Banyak perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Mari kita tetap yakini, tetap nyatakan, Tuhan, ini boleh terjadi. Aku percaya di balik sana pasti Tuhan akan memberikan kebaikannya senantiasa dalam kehidupanku. Mungkin saat ini saudara sedang sakit, tidak berjaya lagi. Saudara berkata, kenapa harus aku yang ngalami? Aku tuh sudah hati-hati, tapi kenapa aku harus ngalami? Oleh sebab itu saya katakan, COVID yang terjadi saat ini mendunia, jangan kita anggap satu aib.
Enggak. Kita tidak boleh menghakimi kalau yang kena COVID itu adalah orang-orang yang enggak beres. Salah sekali. Justru saya melihat lewat kondisi ini, adakah kita tetap bisa mengucap syukur? Kita bisa merasakan dan lewat ada yang sembuh tapi ada yang pulang ke rumah Bapa. Itu adalah kedaulatan Allah. Satu misteri ilahi yang tidak layak kita hakimi. Tetapi kita tetap percaya segala apapun yang terjadi, kebaikan disediakan Allah bagi kita semua. Bukan secara kebetulan, minggu depan kita akan perjamuan kudus. Setiap kita diingatkan kembali arti pengorbanan tubuh dan darah Kristus yang tidak kita sepelekan. Jangan menyepelekan kasih karunia Allah bagi kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita yakini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita tahu bahwa saat ini kita jangan menyepelekan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita percayai dan kita yakini Tuhan selalu campur tangan dalam setiap perkara. Dia merindukan kita. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Kalau kita perjamuan kudus, kita evaluasi setiap diri kita. Karena perjamuan kudus sesuatu yang sakral, sesuatu yang menjadikan kita mengingat karya pengorbanan yang sudah sah untuk setiap kita bersatu dengan tubuh Kristus dan layak setiap kita menerima kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Jadi mari kita sungguh-sungguh akui hal itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini saya juga diingatkan bagaimana Tuhan campur tangan dalam segala hal. Saya masih ingat satu hari ada orang lama sekali. Dia memiliki sakit yang divonis dokter tidak lama lagi hidup. Kalau tidak salah tentang empedunya. Dia orang baru. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, dia hatinya ini istilah Jawanya ternyuh, terharu, hancur hati. Dia mulai evaluasi bahwa dia ini rasakan karena dia tidak menikah ya. Selama ini dia tuh orang antik, orang yang sering maunya sendiri. Semua diukur dengan dia. Dan dia hancur hatinya. Dan sewaktu perjamuan kudus, Pak Obaja mulai menerangkan. Dia ngomong sama Tuhan, ampuni aku Tuhan. Benar-benar dia minta ampun. Dan dia rindukan karena dia tidak mengerti ya saat itu. Waktu perjamuan kudus Pak Obaja betul-betul memimpin dan hadirat Allah itu luar biasa. Banyak orang saat itu terjamah hatinya. Dan waktu itu kalau nggak salah dia baru berapa kali ke gereja. Dia minum dengan apa yang dikatakan Pak Obaja, dia yakini sungguh-sungguh. Saat makan roti, saat minum anggur, dia nyatakan, Tuhan aku ini milikmu. Aku bersekutu dengan Engkau untuk rencanamu. Aku mau, aku percaya. Sekalipun saat ini aku rasanya tidak berdaya. Tapi sekarang aku percaya. Batinku ini aku bisa mengampuni, aku sembuh. Dan apa yang terjadi? Sepulangnya kok dia itu tidak seperti biasanya. Ya orang yang dekat dengan dia. Dan waktu dia cek dokter, dia kaget sekali. Karena batu empedu di dalamnya sudah hilang. Satu hal yang ajaib sekali. Itu baru sekecil kesaksian. Banyak sekali orang yang mengalami. Dan saya rindukan pada perjamuan kudus hari Minggu nanti. Banyak orang akan mengalami persekutuannya dengan Tuhan.
pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saat dia sungguh-sungguh serius, tidak main-main, fokus. Dan Tuhan akan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita.